wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 5, kelas 2, muatan bahasa Indonesia tentang mengenal puisi. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak baca doa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu belum apa ya itu puisi? Lalu apa saja sih ciri-ciri puisi itu? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama mengenai puisi. Anak-anak, puisi merupakan salah satu karya sastra yang berisi ungkapan hati dari penyair atau penulis puisi. Nah, puisi adalah kumpulan kata-kata indah yang disusun berdasarkan tema tertentu. Dalam puisi bisa berisi mengenai pengalaman, kesenangan, kemudian kesedihan, nasihat, dan lain sebagainya. Lalu, adakah yang sudah tahu apa ya yang membedakan puisi dengan bukan puisi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Kak, adik mau bertanya, Ya, silahkan. apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Oh, seperti itu. Terima kasih, Kak. Nah, anak-anak, setelah kita melihat video percakapan antara adik dan kakak mengenai puisi, kita lihat ada apa saja ya ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu memiliki bait. Bait merupakan jumlah baris dalam puisi. Nah, bait dalam puisi terdapat beberapa baris yang tidak ditentukan. Nah, agar lebih paham, mari kita simak contoh puisi berikut ini. Coba, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi yang pertama, yaitu memiliki bait. Lalu dari puisi ini, mana ya yang disebut dengan bait? Perhatikan baik-baik ya. Nah, yang sudah diberi tanda, ini merupakan bait. Tanda yang berwarna merah merupakan bait pertama, dan tanda yang berwarna biru merupakan bait kedua. Nah, lalu dalam setiap bait ada berapa baris ya? Nah, yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ya, pada bait yang pertama ada 4 baris. Lalu pada bait kedua ada berapa baris ya? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4. Ya, pada bait kedua juga ada 4 baris. Jadi pada puisi ini memiliki 2 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, selanjutnya ciri puisi yang kedua yaitu memiliki rima. Rima merupakan persamaan bunyi atau pengulangan bunyi yang biasanya berada di akhir baris dalam puisi. Nah, coba perhatikan kembali contoh puisi ini. Nah, pada baris pertama kita lihat, kulihat taman bungaku. Nah, ini berakhiran bunyi huruf U. Lalu pada baris kedua, kupandang tak pernah jemu. Nah, ini berakhiran juga huruf U. Lalu di baris ketiga, bunga-bunganya sangat cantik. Nah, ini berakhiran bunyi huruf K. Lalu di baris keempat, tersirami oleh hujan rintik-rintik. Nah, ini berakhiran bunyi huruf K juga. Nah, jadi dari puisi ini memiliki rima AA BB. Kenapa? Karena pada baris pertama dan baris kedua memiliki rima atau pengulangan bunyi yang sama, yaitu
berbunyi huruf U. Lalu pada baris ketiga dan keempat memiliki rima juga yang sama, yaitu berakhiran huruf K. Nah, jadi dari puisi ini memiliki rima AA, BB. Nah, selanjutnya ciri puisi yang ketiga yaitu pemilihan kata dalam puisi adalah kias, padat, dan indah. Nah, setelah tadi kita mempelajari dan memahami mengenai ciri-ciri puisi, sekarang kita belajar mengenai bagaimana cara membuat atau menulis puisi. Nah, dalam membuat atau menulis puisi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tema. Nah, untuk menentukan tema kita bisa mengambil dari kesukaan kita, misalnya dari hewan, kemudian dari alam, kemudian dari lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan judul. Misalnya tadi kita sudah mendapatkan tema tentang hewan peliharaan, misalnya tentang kucing. Nah, kita bikin judul, misalnya kucingku yang lucu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan kata kunci atau memilih kata-kata yang menarik. Misalnya dari kucing, kata-kata yang menariknya yaitu misalnya lucu. Ya, kemudian dari warnanya apa ya? Abu-abu. Nah, kemudian tadi apa ya? Misalnya kucing. Oh, suaranya meong-meong. Misalnya lagi dari kesukaannya ternyata ikan goreng misalnya. Nah, selanjutnya yang keempat, mengembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, dari tadi yang kata-kata kunci itu kita kembangkan menjadi puisi. Misalnya, kucingku yang lucu, warnamu abu-abu, meong-meong suaramu, ikan goreng kesukaanmu. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita belajar bagaimana cara membuat puisi, kita juga perlu belajar bagaimana cara membaca puisi. Nah, untuk membaca puisi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah ekspresi. Nah, yang pertama artikulasi. Artikulasi artinya adalah kejelasan pengucapan. Nah, ketika anak-anak mau membacakan puisi, diusahakan sebaiknya ucapkanlah kata-kata tersebut dengan jelas dan tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi artinya adalah ketepatan nada. Nah, ketika anak-anak mau membacakan puisi, diusahakan anak-anak membacanya tidak terlalu pelan atau juga tidak terlalu kencang. Nah, yang ketiga yaitu ekspresi. Nah, ekspresi artinya adalah raut wajah. Ketika anak-anak membaca puisi, usahakan raut wajah disesuaikan dengan isi puisi. Misalnya ketika membaca puisi tentang kesedihan, maka raut wajah atau ekspresinya harus sendu, sedih gitu. Nah, ya, kemudian sebaliknya ketika membacakan puisi yang berisi sukacita, maka ekspresi wajah kita juga harus menyesuaikan, yaitu agar terlihat bahagia, senang, seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan puisi berikut ini. Puisi ini berjudul tentang kunang-kunang. Penciptanya adalah A.T. Mahmud dan temanya berisi tentang alam. Nah, isinya berisi mengenai kekaguman seseorang terhadap kunang-kunang. Sekarang Ibu ingin mencontohkan bagaimana cara membaca puisi tentang puisi kunang-kunang ini. Anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya. Kunang-kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap
berkelip, indah sekali, gemerlap, bersinar, seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, nanti kalian bisa belajar di rumah untuk membuat dan juga membaca puisi. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.